Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, langsung saja penjelasan tentang kaidah yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Kaidah yang pertama itu adalah al-qaulu fil asbab mauqufun ala naqli wasima. Jadi penjelasannya di sini, pendapat atau penjelasan tentang asbabun nuzul itu harus berkaitan atau digantung atas, disandarkan atas naklu dan sima. Jadi yang dimaksud naklu dan sima di sini adalah riwayah aman syahidu al asbab. Jadi harus riwayatnya itu harus dari orang yang memang menyaksikan kejadian asbabun nuzulnya itu. Jadi tidak bisa ketika ada orang yang tidak menyaksikan asbabun nuzul secara langsung, yaitu waqi'ah asbabun nuzul, kemudian dia meriwayatkan bahwasanya ayat ini turun karena sebab ini, maka itu tidak bisa. Karena mauqufun ala naqli wassima. Jadi harus diriwayatkan oleh orang yang memang benar-benar menyaksikan asbabun nuzul itu sendiri. Kemudian kaidah yang kedua adalah sababun nuzul lahu hukmur raf'i. Asbabun nuzul itu mempunyai hukum seperti hukum hadis marfu gitu. Kemudian penjelasannya itu, pembagiannya itu ada dua, yaitu ada yang sharih, ada yang ghairu sharih. Yang sharih ini tidak ada khilaf antara ulama bahwasanya asbabun nuzul yang secara sharih itu mempunyai hukum hadis marfu. Akan tetapi yang ghairu sharih ini ada perbedaan antara ulama. Jadi ada yang berpendapat hukumnya seperti hadis marfu, ada yang berpendapat tidak seperti itu. Dikarenakan penjelasan lebihnya itu, kadang-kadang sahabat berkata seperti ayat ini turun disebabkan ini. Itu bukanlah menunjukkan sebagai asbabun nuzulnya, akan tetapi itu adalah tafsir untuk ayat ini. Maka dari itu penjelasan tentang asbabun nuzul yang tidak sharih itu bisa dikatakan itu adalah tafsir, itu bisa dikatakan juga sebagai asbabun nuzul. Maka dari itu terdapat perbedaan antara ulama dalam masalah asbabun nuzul yang ghairu sharih. Seperti itu. Kemudian kaidah yang ketiga adalah nuzulul Quran tarotan yakunu ma'a takrilil hukmi wa tarotan yakunu qablahu wal aksa. Nuzulul Quran kadang-kadang, yaitu yang dimaksud nuzulul Quran itu turunnya ayat. Turunnya ayat kadang-kadang bersamaan dengan penetapan hukum, dan kadang-kadang turunnya ayat itu turun sebelum penetapan hukum, juga sebaliknya. Jadi hukum dulu baru ayatnya. Adapun contohnya, yaitu yang pertama, ayat duluan turun, atau yang pertama, ayat dan hukum bersamaan. Ini banyak terjadi di dalam Al-Qur'an ya. Seperti contohnya Homer, penetapan keharaman Homer. Itu ayat turun bersamaan dengan hukumnya, penetapan hukumnya. Kemudian yang ayat duluan turun, kemudian hukumnya belakangan, yaitu zakat. Zakat ayatnya turun di Mekah. Akan tetapi pelaksanaan zakat sendiri berada di Madinah. Kemudian yang terakhir yaitu hukum dahulu yang turun, kemudian baru pelaksanaannya baru ayatnya turun setelah hukumnya, yaitu seperti wudu. Wudu sudah dilakukan ketika berada di Mekah, karena wudu adalah termasuk dari apa yang harus dilakukan untuk melakukan salat, karena itu termasuk bersuci. Akan tetapi ayat wudu itu turun ketika berada di Madinah. Seperti itu. Kaidah selanjutnya adalah al-aslu ada mutiqrorin nuzul. Kaidah asalnya itu tidak ada pengulangan nuzul. Jadi ketika ayat, kaidah dasarnya ketika ayat sudah turun, maka tidak akan turun untuk kedua kalinya. Akan tetapi ini dikecualikan ketika ada asbabun nuzul yang sahih dan subut, kemudian ungkapannya sharih, dan ada renggang waktu yang dianggap cukup lama. Contohnya di sini ayat wa yas'alunaka 'anir ruh. Ini adalah ayat yang turun di Mekah, surah Makkiyah. Akan tetapi asbabun nuzul, ada asbabun nuzul yang sharih dan subut. Sahih dan subut, sharih. Kemudian
turunnya atau terjadinya sababun nuzul ini ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, yaitu yang bertanya adalah orang Yahudi tentang ruh, dan kejadian ini sudah berada di Madinah. Maka kemudian untuk menggabungkan antara dua perbedaan ini, Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya ayat ini turun dua kali. Disebabkan pertama turunnya di Mekah, kemudian ada asbabun nuzul yang terjadi ketika berada di Madinah, maka ayat ini yang turun untuk kedua kalinya, begitu. Oke, kaidah selanjutnya adalah qad yakunu sababun nuzuli wahidan wal ayatu an-nazilah mutafarriqatan wal aksu. Kadang-kadang ini terjadi asbabun nuzul itu satu, akan tetapi untuk ayat yang berbeda-beda. Juga sebaliknya, satu ayat untuk asbabun nuzul yang berbeda-beda juga, seperti itu. Kaidah selanjutnya adalah idza ta'addadatil marwiyat fi sababin nuzul nudhira ila subut faktusira ala sahih thumma al-ibarah faktusira ala sharih fa in taqarraba az-zamanu humila 'ala al-jami' wa in taba'ada hukima bi tikrarin nuzul aw tarjih. Jika terdapat beberapa riwayat tentang asbabun nuzul, maka perlu dilakukan kajian atau penelitian dalam masalah subut, maka diambil yang sahih saja. Kemudian dari segi ibarah, maka yang diambil adalah yang sharih saja. Yang tidak sharih, maka ditinggalkan. Fa in taqarraba zamanu humila 'alal jami'. Jadi jika ada kedua atau beberapa riwayat itu dalam zaman yang berdekatan, dalam waktu yang berdekatan, humil alal jami, yaitu dianggap satu, dikumpulkan. Kemudian wa in taba'ada hukima bi tikrarin nuzul awit tarjih. Jika ada renggang waktu yang cukup lama, maka dihukumi bahwasanya ayat ini turun 2 kali atau 3 kali. Kemudian ada cara lain, yaitu melakukan tarjih, yaitu mengambil atau meneliti mana yang lebih kuat antara beberapa asbabun nuzul tersebut. Oke, tafsir Quran dengan pendekatan linguistik itu adalah melakukan penafsiran Quran dengan cara meneliti bahasa Arab itu sendiri, yaitu meneliti dari segi kebahasaannya, kebudayaannya juga, karena bahasa itu butuh. Ketika kita belajar bahasa, maka kita butuh budayanya juga. Orang Arab, Quran turun dengan bahasa Arab, maka kita harus mengetahui juga bahasa Arab dan budaya orang Arab pada saat itu. Dikarenakan kadang ayat turun itu berkenaan dengan apa yang sering dilakukan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Seperti ayat Lila fi Quraisy itu menerangkan tentang kebiasaan orang Arab yang suka berdagang, yaitu melakukan perjalanan untuk berdagang. Kemudian kaidah masalah tafsir pendekatan linguistik ini, yang pertama, fi tafsiril Quran bimuqtadil lughah yura'il makna al-aghlab wal asyhar wal afsah duna syad awil qalil. Dalam menafsirkan Quran dengan pendekatan linguistik, itu memperhatikan makna yang mayoritas dan asyhar yang lebih terkenal, lebih umum, al-afsah dan lebih fasih. Tidak bisa mengambil pendapat tentang makna yang syad atau qalil, yaitu sedikit. Contohnya di sini la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Ini surat An-Naba ya. Jadi maknanya sendiri, mereka tidak merasakan bardan. Di dalam neraka itu tidak merasakan bardan. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang afsah, asyhar dan aghlab, bardan itu adalah sesuatu yang dapat mendinginkan atau menyejukkan badan. Akan tetapi ada yang syad atau qalil, yaitu ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud bardan di sini adalah tidur. Begitu. Dan ini sangat keluar dari makna awal bahwasanya bardan sendiri itu adalah sesuatu yang dapat menyejukkan badan, bukan dimaknakan tidur. Jadi kita tidak bisa mengambil, secara kaidah ini tidak bisa mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya bardan itu adalah tidur, an-naum. Karena ini adalah pendapat yang asyad awil qalil. Oke, kaidah selanjutnya adalah qad yatajadabul lafdhatul wahidatu al-ma'na wal i'raba fayutamassaku bi sihhatil ma'na wa yu'awwalu li sihhatil i'rab.
kadang-kadang makna dari satu lafadz dan i'rab dari satu lafadz itu saling tarik menarik. Maka yang dipegang, yang dijadikan pegangan ketika terjadi masalah seperti ini adalah sehatnya, sohihnya makna terlebih dahulu. Kemudian masalah i'rab yang berbanding atau yang tidak sesuai dengan i'rab pada awalnya, maka itu ditakwil dengan sohihnya makna, seperti itu. Kaidah selanjutnya adalah kullu maknan mustanbit minal Qur'an wa yujarin ala lisanil arabi falaysa min ulumil Qur'ani fi syai'in. Setiap makna yang diambil dari Quran yang tidak sesuai dengan lisan Arab, maka itu tidak termasuk dari ulumul Quran dalam permasalahan apapun. Contohnya, ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan poligami bagi laki-laki maksimal 4 orang. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwasanya masna wa thulatsa wa ruba' itu adalah 2 ditambah 3 ditambah 4 jadinya 9. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya masna itu 22 berarti 4. Kemudian thulatsa 3 tambah 3 berarti 6. Ruba' 4 tambah 4 itu 8. Jadi ada 4 tambah 6 tambah 8. Itu maksimalnya untuk poligami. Akan tetapi itu tidak bisa digunakan karena makna yang seperti ini ghairu jarin ala lisanil Arab, tidak biasa dalam masalah lisan Arab, tidak biasa digunakan dalam lisan Arab. Yang biasa digunakan oleh orang Arab itu adalah masna wa thulatsa wa ruba', itu adalah 4, 2, 3 atau 4, maksimalnya 4. Maka dari itu ini tidak bisa dijadikan pegangan karena secara kaidah ini itu tidak termasuk dari ulumul Quran dalam permasalahan apapun. Kemudian kaidah selanjutnya itu la yajuzu hamlu al-fadil kitab ala istilahin hadis. Jadi tidak boleh kita itu mengambil lafadz Quran atau memaknakan lafadz Quran itu dikaitkan dengan istilah kontemporer. Contohnya di surat Yusuf itu ada as-sayyarah, sayyarah ya. Sayyarah kalau secara istilah hadis itu adalah mobil. Akan tetapi yang dimaksud di dalam Quran itu adalah kelompok orang yang melakukan perjalanan untuk berdagang. Nah, kemudian contoh lain seperti Korea atau Madinah. Di dalam Quran, Madinah atau Korea itu adalah sebuah negeri. Itu negara. Akan tetapi kalau dalam istilah kontemporer, Korea itu desa, Madinah itu adalah kota. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan juga secara kaidah ini bahwasanya kita tidak boleh mengaitkan istilah Quran dengan istilah yang kontemporer. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, idza rattaba syari'u al-hukma ala wasfin munasibin fa inna dzalika yadullu ala anna thubutahu li ajlihi. Jadi maknanya ketika Allah mengatur atau menetapkan sebuah hukum atas sifat yang tertentu atau sifat yang cocok, maka sesungguhnya itu menunjukkan bahwasanya thubutnya ayat yang turun itu atau perkara hukum yang ditetapkan oleh Allah itu disebabkan oleh sifat tersebut. Contohnya dalam ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalaminallah. Jadi hukuman bagi orang yang mencuri itu adalah potong tangan. Allah menetapkan sebuah hukum yaitu potong tangan bagi orang yang mencuri. Nah, kemudian yang dimaksud di sini adalah subutnya hukum itu atau tetapnya hukum itu adalah disebabkan oleh mencuri, begitu. Karena ini adalah wasfin munasib lil hukmi. Karena mencuri itu adalah sifat khusus atau sifat yang cocok untuk ditetapkan sebagai ilat hukum dari mencuri itu sendiri, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat itu sebenarnya sebagian telah saya sebutkan contohnya di dalam menjawab pertanyaan nomor 2. Namun saya jelaskan lagi biar tidak kebingungan. Yang pertama,
Kaidah yang pertama contohnya yaitu kaidah fi tafsiril Quran bi muqtadal lughah yurai al makna al aghlab wal asyar wal afsah duna syad awil qalil. Yaitu di sini dalam penafsiran Quran dengan pendekatan linguistik itu harus memperhatikan makna gelap, asyhar yang lebih masyhur, wal afsah dan lebih fasih, duna syad awil qalil, bukan yang makna syad atau qalil. Jadi contohnya di sini la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Orang-orang yang masuk neraka itu tidak akan merasakan bardan wala syaraba. Nah, bardan itu adalah sesuatu yang dapat menyejukkan badan. Akan tetapi ini yang asyhar ya, ini yang asyhar dan as-sah adalah sesuatu yang dapat menyejukkan badan. Akan tetapi ada yang syad awil qalil. Ada yang berpendapat bahwasanya bardan di sini adalah naum, tidur. Nah, karena ini adalah syad awil qalil, maka tidak bisa dijadikan pijakan. Gitu. Kemudian kaidah yang kedua, qad yatajadabul lafdhatul wahidatul makna wal i'rabu wal i'raba fayutamassaku bi sihatil makna wa yu'awwalu li sihatil i'rab. Kadang-kadang makna dan i'rab dari satu lafaz itu saling tarik menarik. Maka yang ketika terjadi masalah seperti ini, yang dijadikan pegangan itu atau yang diambil dulu itu adalah sahihnya makna. Kemudian masalah i'rabnya itu ditakwil. Ya, menggunakan takwil yang sahih untuk mendapatkan i'rab yang sahih. Contohnya di sini ayat innahu ala raj'ihi laqadir. Di sana innahu ala raj'ihi laqadir yauma tubalas sarair. Di dalam ayat ini ada dhorof zaman yaitu yaumatu balasarair yang berta'alluq dengan masdar yaitu rajaihi. Nah, secara makna ini sudah sahih, ibarat sorihah. Kemudian hanya dari segi i'rab yang bermasalah. Maka dari itu kita tidak dapat merubah dari segi ibarah, dan karena sudah ibarahnya sahih dan maknanya juga sahih. Ibarahnya sorih, dan maknanya sudah sahih, tidak melenceng. Kemudian hanya dari segi i'rab yang bermasalah, maka dari itu masalah i'rab ini ditakwil, yaitu bagaimana kita mendatangkan amil untuk masdar itu sendiri. Karena sebenarnya takdir dari i'rab yang benar itu adalah dhorof itu harus berada pas di belakang masdar, tidak boleh ada fasilah. Jadi takdirnya atau kira-kira ayatnya itu innahu ala rajaihi laqadir, itu innahu ala rajaihi yaumatu balasarair laqadir, bukan innahu ala rajaihi laqadir yaumatu balasarair. Karena antara dhorof dan masdar yang saling bertakluk itu tidak boleh ada fasil atau ada sekat gitu, ada yang menyekati antara keduanya, harus nempel gitu. Lah, jadi solusinya adalah mendatangkan amil, yaitu mentakwil dengan mendatangkan amil. Kemudian kaidah yang selanjutnya, kullu maknan mustambatun minal Qur'an ghairu jarin ala lisanil arabi falaysa min ulumil Qur'an fi syai'in. Setiap makna yang diambil dari Quran, yang diistimbat dari Quran, yang dia itu tidak sesuai atau tidak pernah jarang dilakukan oleh orang Arab, oleh lisan Arab, maka tidak termasuk dari ulumul Quran dalam permasalahan apapun. Contohnya di sini yang telah saya sebutkan, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Pada hakikatnya pada lisan Arab, masna wa thulatha wa ruba' itu adalah jumlah untuk poligami. Kebolehan poligaminya itu maksimal 4. Untuk menikahi perempuan itu maksimalnya 4 poligami. Akan tetapi ada yang maknan mustambat minal Quran ghairu jarin, yaitu yang tidak sesuai atau tidak berlaku dalam lisan Arab. Contohnya masna wa thulatha wa ruba' itu kebolehan poligami. Ada yang berpendapat masna wa thulatha wa ruba' 2 tambah 3 tambah 4 yaitu 9. Kemudian ada yang lebih parah lagi yang berpendapat masna itu 2 jadinya 4, thulatha 3 ditambah 3 jadinya 6, kemudian ruba' 4 ditambah 4 jadinya 8. 4 tambah 6 tambah 8. Itu adalah maksimal untuk poligami menurut mereka. Itu yang sangat parah. Maka di sini tidak
bisa dijadikan pijakan karena ghairu jarin ala lisanil Arab. Kemudian kaidah terakhir, la yajuzu hamlu al-fadil kitab ala istilahin hadis. Tidak boleh mengaitkan atau mengarahkan makna lafaz Quran atas istilah yang kontemporer. Telah saya sebutkan juga seperti sayyarah di dalam surat Yusuf itu ada sayyarah yaltaqithu ba'dus sayyarah. Jadi yang dimaksud sayyarah di sini bukanlah mobil, karena di dalam istilah hadis itu sayyarah adalah mobil. Karena tapi yang dimaksud dalam al-fat kitab, yaitu dalam makna Quran, dalam lafaz Quran sendiri itu adalah orang yang berkelana atau melakukan perjalanan untuk berdagang. Nah gitu. Contoh lainnya seperti Qaryah Madinah. Ketika Quran menyebutkan Qaryah dan Madinah, maka yang dimaksud di sana adalah sebuah negeri, atau bisa katakan sekarang negara. Akan tetapi dalam istilah hadis atau istilah kontemporer, Qaryah itu desa, kemudian Madinah itu adalah negara, kota. Jadi makna istilah atau istilah hadis yang kontemporer, istilah kontemporer itu tidak bisa dijadikan pijakan karena sangatlah berbeda dari makna asal. Karena makna asalnya adalah Qaryah dan Madinah atau sayyarah itu dalam Quran, Madinah Qaryah itu adalah sebuah negeri, kemudian sayyarah itu adalah orang yang berkelana untuk melakukan perdagangan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.